Halo teman-teman, selamat datang di channel Follower Sukses. Video ini adalah video pertama saya yang muncul dari sebuah ide di mana saya ingin membuat video konten untuk di channel saya. Tapi saya bingung mau mulai dari mana karena saya merasa bahwa peralatan-peralatan yang saya punya itu kayaknya kok masih belum kurang mendukung gitu. Cuman akhirnya saya keinget, oh iya ada chat GPT. Akhirnya saya coba menuangkan isi pikiran saya ini ke chat GPT, oke? Nah, saya pengen tunjukin ke teman-teman. Jadi, hari ini saya di pikiran saya ingin membuat sebuah konten, ingin membuat menjadi seorang konten kreator. Dan saya hanya punya peralatan terbatas. Jadi saya tanya itu ke ChatGPT, kira-kira gimana ya? Kurang lebih promptnya begini. Saya ingin menjadi seorang konten kreator untuk channel YouTube. Berikan saran peralatan apa saja yang perlu saya siapkan. Nah, saya sampaikan saat ini saya mempunyai sebuah laptop Core i5 Gen 4. Ini kalau untuk zaman sekarang speknya agak ini ya, cukup ketinggalan sih. Karena sekarang kan udah Gen 12, Gen 13. Nah, ini saya masih Gen 4, i5 lagi. Lalu saya hanya punya sebuah handphone Redmi Note 9 Pro. Itu pun yang eh, memori 6, memori 4 dan penyimpanan 64. Sangat terbatas teman-teman. Lalu kebetulan saya juga udah punya wireless mikrofon K9. Lalu saya tanya begini, berikan saran peralatan apa saja yang saya perlukan. Kalau memungkinkan, saya ingin menggunakan peralatan yang sudah saya miliki. Wah, lalu si ChatGPT nih, dia kerennya tuh jawabnya begini. Wah, dia bilang, keren, kamu sudah punya modal awal yang bagus untuk memulai sebagai konten kreator YouTube dengan laptop, bla bla bla, dan peralatan yang saya sebutkan tadi. Dia bilang kamu sebenarnya sudah bisa langsung memulai. Tapi agar hasil konten lebih maksimal dan workflow lebih efisien, berikut saran peralatan dan cara optimalisasi alat yang kamu sudah punya. Ditambah beberapa rekomendasi tambahan yang hemat biaya. Nah, lalu dia tulis ulang nih, peralatan yang sudah kamu miliki. Di sini ada laptop Core i5, fungsinya nanti buat ini nih. Terus saran penggunaan cukup untuk editing ringan menggunakan CapCut, Filmora, atau Shotcut. Lalu Redmi Note 9 Pro ini untuk kamera. Disarankan untuk kamera untuk merekam video. Nah, kamera ini udah bagus untuk rekaman 1080. Ini jadi full HD ya teman-teman ya. Bahkan 4K. Lalu disarankan juga gunakan tripod agar stabil. Lalu yang terakhir yang saya punya mic wireless. Nah, audio lebih jernih saat rekaman. Ideal untuk vlog, tutorial, atau video bicara langsung ke kamera. Pastikan posisi mic tidak terlalu jauh dari mulut. Nah, kebetulan nih video yang saya buat sekarang ini, saya juga pakai mic wireless K9. Nah, kemudian dia kasih saran nih teman-teman. Untuk peralatan tambahannya, ini opsional aja dia bilang. Tripod atau holder HP. Ini tujuannya supaya rekaman stabil dan nggak goyang. Nah, dia juga kasih rekomendasi nih, alatnya apa tripodnya. Ulansi MT8 atau tripod standar, harga sekian. Lalu ring light atau pencahayaan tambahan. Nah, ini biar pencahayaan oke ya. Dia dikasih rekomendasi untuk pakai ring light LED 26 cm atau lampu meja LED putih.
Lalu dia juga kasih saran untuk menggunakan green screen. Jadi nanti eh, latar videonya nanti bisa diganti, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Biar bisa diganti yang lebih keren. Nah, ini namanya green screen ya, tentunya pakai kain hijau yang polos biasanya. Nah, itu harga variasi lah, tapi dia bilang harga mulai 50 ribuan. Nah, tapi kalau teman-teman udah punya apa kain warna hijau di rumah ya berarti gratis. Lalu yang berikutnya adalah kartu memori untuk backup file video. Karena kalau dari handphone yang saya punya itu kan terlalu terbatas ya teman-teman. Sekarang aja dengan kapasitas segitu dan aplikasi yang saya install tuh sisanya waduh udah mepet banget itu. Jadi makanya disaranin untuk menambahkan kartu memori. Lalu yang berikutnya adalah hard disk eksternal jika editing video banyak. Nah, hard disk eksternal ini eh, opsional ya, selain kartu memori. Tujuannya untuk menyimpan video. Lalu aplikasi atau software yang direkomendasikan. Untuk editing video, dia kasih saran CapCut gratis, ringan, versi desktop dan mobile. Jadi bisa kita kerjakan di desktop ataupun mobile. Lalu Shotcut, nah, ini juga open source. Dan berikutnya DaVinci Resolve untuk editing lebih serius. Nah, ini agak berat. Mungkin saya nggak akan pakai ini karena spek laptop saya yang cukup mumpuni ya. Lalu untuk rekam layar, kalau teman-teman nanti buat tutorial yang basicnya di layar komputer atau laptop teman-teman, itu bisa menggunakan OBS Studio, ini gratis dan ringan. Lalu teman-teman juga bisa pakai screen rack atau Bandicam. Ini juga ringan sih, tapi kalau screen rack saya belum pernah pakai sih. Tapi kalau Bandicam itu ada versi gratisnya tuh terbatas, tapi tenang. Zaman sekarang semua bisa diatur. Kemudian untuk desain thumbnail ini kurang lebih ini ya tampilan awal di YouTube waktu waktu teman-teman misalnya search di YouTube gitu. Tutorial membuat video eh, irit ringan. Nah, nanti dia akan muncul tuh gambar di awal itu thumbnail tuh kayak gitu. Untuk membuatnya bisa pakai Canva atau Pixel Lab. Lalu suara TTS. TTS itu eh, text to speech. Nah, ini kalau pakai narasi suara buatan. Nah, sekarang kan udah banyak tuh AI yang berbasis TTS. Jadi kita bisa pakai suara orang lain dengan mengetikkan teks. Halo Nanti akan teman-teman, di-convert. selamat datang di channel Follower Ya. Sukses. Tapi kalau teman-teman mau pakai suara sendiri ya monggo. Lalu yang berikutnya dia kasih tips penggunaan peralatan yang ada. Oke, pertama rekam video dengan HP di resolusi 1080, frame rate 30 fps atau 60 fps. Ini biar videonya cakep ya. Kemudian pastikan cahaya cukup terang, dekat jendela siang hari bisa jadi solusi. Gunakan mic wireless K9 saat berbicara agar suara lebih jernih seperti yang sekarang saya lakukan. Transfer file dari HP ke laptop via kabel atau bisa ke Google Drive atau aplikasi seperti Sender. Sender nanti coba kita googling lagi itu untuk apa. Kemudian yang berikutnya editing di laptop dengan software ringan seperti CapCut. Oke, kemudian yang terakhir nih kesimpulan. Menurut ChatGPT, kita sudah bisa mulai nih. Saya udah bisa mulai nih untuk bikin video. Nah, dengan peralatan yang dipunya tadi pertama laptop i5 Gen 4, laptop jadul. Nah, kemudian yang kedua HP Redmi Note 9 Pro. Ya kalau kamera video oke lah itu ya. Cuma kapasitasnya bro,
kapasitasnya itu loh, nggak nahan, tapi udah oke. Lalu yang berikutnya adalah mic wireless K9. Habis itu, saran yang diberikan adalah fokus pada konsistensi upload. Artinya ya kita harus upload itu jangan biarpet ya. Kadang upload, kadang berhenti, kadang mood, kadang enggak. Kalau bisa kita punya jadwal yang tertentu nih, misalnya sebulan sekali kalau misalnya memang waktunya terbatas, atau kalau misalnya waktunya agak banyak kan bisa seminggu sekali, atau bahkan bisa tiap hari tuh kayak apa Kang Deddy. Viral banget tuh. Kemudian yang kedua, kualitas audio dan pencahayaan. Oke, jadi kita harus fokus pada kualitas audio dan pencahayaan. Ini tentunya supaya suara eh, bisa ini ya didengar dengan baik. Jadi konten itu apa namanya isinya tersampaikan dengan baik. Juga pencahayaannya dijaga supaya kualitas videonya lebih oke. Lalu yang berikutnya adalah edit yang bersih dan menarik. Nah, ini mungkin kita perlu apa? Perlu pengalaman sih ya ini. Nah, mungkin untuk video yang pertama saya nggak terlalu banyak edit karena ini murni saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa untuk membuat konten video di YouTube ya ini contohnya seperti yang saya lakukan. Ini adalah video pertama saya dan saya gunakan dengan peralatan seadanya yang saya punya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau teman-teman suka. Bye.